Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Reskia Salsabila dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang pendidikan multikultural. Sebenarnya multikultural itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di Indonesia itu sendiri memiliki banyak suku, budaya, bahasa, agama, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, melalui pembahasan ini kita akan melihat apa itu multikultural, apa yang dimaksud dengan pendidikan multikultural, bagaimana hakikatnya, dan kenapa pendidikan multikultural itu penting untuk kita pahami. Pertama, kita mulai dari pertanyaan sederhana. Apa sih sebenarnya itu multikultural? Pada dasarnya, multikultural menggambarkan keadaan ketika orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda hidup dalam satu lingkungan, hidup bersama-sama. Pada dasarnya, perbedaan bisa dari budaya, bahasa, agama, kepercayaan, gender, kelompok sosial, maupun kebiasaan hidup. Contoh paling gampang biasa kita lihat di lingkungan kampus. Dalam satu kelas saja, kita mungkin berasal dari daerah dan suku yang berbeda. Cara berbicara, kebiasaan, bahkan cara menyampaikan pendapat pun bisa juga berbeda-beda. Jadi, pendidikan multikultural bukan hanya soal mengetahui bahwa kita berbeda, tetapi bagaimana kita bisa menerima dan menghargai perbedaan tersebut. Karena itu, pendidikan perlu membantu kita supaya keberagaman tidak menjadi alasan untuk saling membeda-bedakan, tetapi justru menjadi sesuatu yang bisa kita pelajari bersama. Selanjutnya, pada apa yang dimaksud dengan pendidikan multikultural? Secara sederhana, multikultural itu adalah proses pendidikan yang mengakui dan menghargai adanya keberagaman. Artinya, dalam proses pendidikan, setiap peserta didik seharusnya mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang tanpa dibeda-bedakan berdasarkan suku, budaya, agama, bahasa, ataupun latar belakang lainnya. Jadi, pendidikan multikultural itu bukan berarti kita harus menjadi sama. Justru kita tetap boleh memiliki identitas masing-masing, tetapi kita belajar bagaimana hidup dan berinteraksi dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Misalnya ketika berdiskusi di kelas, pendapat teman mungkin tidak sama dengan pendapat kita. Pendidikan multikultural mengajarkan bahwa perbedaan itu tidak harus berakhir dengan pertengkaran. Kita bisa mendengarkan, menghargai, dan berdiskusi dengan baik. Kalau kita lihat dari hakikatnya, pendidikan multikultural dapat dipahami melalui ide, nilai, praktik, dan dampak. Pertama, ide. Pendidikan multikultural berangkat dari gagasan bahwa keberagaman memang ada dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Kemudian dari nilai. Di dalam pendidikan multikultural ada nilai kesetaraan. Jadi walaupun peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, semuanya tetap memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Selanjutnya adalah praktek. Nilai tidak cukup hanya kita pahami, tapi juga harus dilakukan. Contohnya, kita tidak memilih-milih teman berdasarkan suku atau daerahnya, maupun mau bekerja sama dengan siapa saja, dan menghargai pendapat teman ketika berdiskusi. Nah, yang terakhir adalah dampak. Kalau pendidikan multikultural benar-benar diterapkan, perbedaan yang ada justru bisa menjadi sumber belajar. Kita bisa mengenal kebiasaan, pandangan, dan pengalaman orang lain yang sebelumnya mungkin belum kita ketahui. Hal yang juga penting untuk kita pahami adalah pendidikan multikultural bukan sekedar festival budaya. Kadang ketika kita mendengar kata multikultural, yang langsung terpikir adalah pakaian adat, tarian daerah, makanan tradisional, atau hari
besar tertentu. Hal tersebut memang termasuk bagian dari keberagaman budaya, tapi pendidikan multikultural tidak berhenti sampai di situ. Pendidikan multikultural juga membahas bagaimana kita menghasilkan stereotip atau anggapan tertentu terhadap kelompok lain, bagaimana menciptakan kesempatan yang setara, serta bagaimana kita bisa berinteraksi secara adil dengan orang lain yang berbeda. Contoh sederhana, ketika kita tidak boleh menganggap seseorang memiliki sifat tertentu hanya karena dia berasal dari daerah tertentu. Kita juga tidak seharusnya menjauhi seseorang hanya karena budaya atau kebiasaan berbeda dengan kita. Jadi pada intinya, pendidikan multikultural bukan hanya mengenal perbedaan, tetapi juga belajar bersikap di tengah perbedaan tersebut. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa kehidupan kita memang tidak lepas dari keberagaman. Pendidikan multikultural membantu kita memahami bahwa perbedaan bukan sesuatu yang harus kita hindari, tapi justru melalui perbedaan kita bisa belajar untuk lebih terbuka, saling menghargai, bersikap adil, dan mampu hidup bersama dengan orang lain. Jadi pendidikan multikultural sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana di sekitar kita, seperti tidak membeda-bedakan teman, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memberikan stereotip kepada kelompok tertentu, dan mau bekerja sama dengan siapapun. Karena pada akhirnya kita tidak harus menjadi sama untuk hidup bersama, untuk bisa hidup bersama. Sekian penjelasan mengenai pendidikan multikultural. Semoga pembahasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.